pertama aku tuh mau buat konten pertama kali ya. Mungkin kalau nantinya ada beberapa kalimat atau kata-kata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku, mohon dimaafkan. Saya menggunakan bahasa saya sendiri dan semoga dimengerti oleh teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia. Saya bergerak di bagian kesehatan sebenarnya ya, cuman karena ini namanya mencoba-coba, jadi semoga kalian suka dengan konten pertama aku. Aku itu aslinya orang Sumatera ya, daerah Bengkulu. Mau cerita sedikit tentang pengalaman yang agak gimana ya bilangnya, mungkin aku bilangnya tabu, atau mungkin halu, atau mungkin semacam pengalaman kejadian yang aneh, horor ya. Tahun 2017 zaman aku masih kuliah D3 ya. Aku kuliahnya di Jogja. Jadi di daerah Jogja itu ada yang namanya tempat wisata hutan pinus. Hutan pinus itu ada 3, tapi aku nggak nyebutin yang mana ya, cuman aku ngarahin aja ada hutan pinus. Jadi sebenarnya yang horor itu bukan hutan pinusnya, tapi kejadian sebelum saya menuju ke sana. Jadi saya sama pacar saya ya waktu itu, inisial D, kita biasalah ya, anak kuliah banyak tugas, terus kita sama-sama orang kesehatan juga, terus kayak banyak tugas gitu. Nah karena nggak bisa tidur udah sampai subuh ya, kita gabung-gabung gitu, kumpul ngobrol di luar. Karena nggak bisa tidur, akhirnya kita mutusin buat ke tempat wisata tersebut. Aku sebut aja ya hutan pinus, cuman kan aku nggak nyebutin hutan pinus yang mana ya, maksudnya untuk menghindari hal-hal yang membuat pariwisata enggan untuk pergi ke sana, padahal bukan tempatnya yang menyeramkan ya, cuman kejadian menuju ke sana. Pas kita ke sana, pas mau ke sana kita kan nunggu jam ya, masih jam 3 subuh, jadi nunggu jam karena kita mau lihatnya sunrise, sekalian mau lihat sunrise gitu. Jadi kita berangkatnya lebih awal sebelum orang azan subuh. Kita berangkat lebih awal, terus kita pakai GPS. Waktu itu HP kita masih jadul lah ya, maksudnya cukup, tapi kita belum terlalu pandai buat menggunakan GPS waktu itu. Nah pas di tengah perjalanan kita nih mutusin buat ngambil jalan pintas, karena kalau jalan gede kejauhan kemarin itu tuh. Jadi ada Google Map itu nunjukin suatu arah kayak jalan kecil gitu. Di map dia tuh kayak jalan kecil tapi tetap ada semen apa aspal gitu. Kita telusuri, ternyata kita tuh masuk ke arah jalan sawah-sawah gitu. Nah pas masuk ke arah jalan persawahan, kita tuh nggak ada kejadian aneh ya, maksudnya kejadian-kejadian yang nggak mengenakan itu belum ada. Cuman pas menuju ujung, tiba di suatu tempat itu ada persawahan ya, ada kayak pemandian gitu, mungkin ada pohon terus ada pemandian. Aku nggak tahu itu di daerah mana, cuman soalnya kita hanya menggunakan GPS waktu itu. Nah pas kita lewat, aku tuh ngeliat kayak ada orang mandi gitu, pakai baju hitam, terus pakai ceboknya tuh, gayungnya tuh pakai bekas batok kelapa gitu, tapi dijadikan gayung gitu. Terus aku tuh bilang,
kok pagi banget ya. Itu dia tuh kayak laki-laki orangnya, tapi nggak begitu jelas ya, maksudnya dia laki-laki tapi penampakannya tuh kayak laki-laki. Jadi aku bilang sama pacarku, Mas D gitu, aku panggilnya abang ya, abang aja, mas mas kayaknya orang Jawa deh. Aku panggil lah, Bang D, kamu lihat, aku tanya kan pertama, kok bapak itu mandinya pagi banget gitu, belum subuh juga, tapi udah kayak mendekati subuh gitu. Kita tuh udah sekitar 45 menit perjalanan, kita berangkat dari daerah Condong Catur. Nah pas itu mana ada orang mandi, kata dia nih, kata abang D ini kan. Ada, kataku. Terus karena penasaran, debat-debat kecil, kita tuh lewat. Terus ayo kita balikin lagi, kalau nggak percaya ayo. Nah pas kita lewatin emang nggak ada ternyata, tapi aku tuh lihat dengan jelas ya, nggak mungkin halusinasi, soalnya aku lihat dia tuh mandi tapi pakai baju gitu, pakai baju hitam-hitam semua. Emang sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang emang nggak masuk akal, orang mandi pakai baju, pakai baju hitam, celana hitam gitu, masa mandinya nggak dicopot gitu ya, minimal copot baju gitu. Nggak ada kan, jadi aku nggak terlalu nganggap serius, maksudnya kejadiannya itu tuh berlalu tuh gitu aja. Aku balik ke Mas Dewa, balik juga naik ke motor, terus kita lanjutin perjalanan. Pas lanjutin perjalanan, ada orang tuh masih kayak lalu lalang gitu, ada bapak-bapak bawa apa ya, makanan untuk sapi, itu apa sih, kayak tebu gitu, pohon yang kayak tebu gitu, tapi makanan tuh untuk sapi apa untuk kambing gitu, pokoknya untuk peliharaan. Jadi aku tuh lihat aktivitas, dalam hatiku tuh masih bergumam kayak, wah ternyata sepagi ini orang-orang udah pada aktivitas gitu. Terus kita lanjut, tiba di suatu perempatan, kita nih bingung, ada perempatan ke kanan, dia tuh masih ada rumah-rumah warga, tapi rumahnya tuh setengah semen, setengah kayak bambu apa kayu gitu ya, pokoknya bukan full semen gitu. Biasanya kan rumah-rumah penduduk biasanya kan udah pada beton ya, meskipun di daerah terpencil. Nah lurus dia tuh sawah, tapi ujungnya tuh kayak hutan gitu, sebelah kiri itu pemakaman. Nah kita nih berada di perempatan, kita berada di kayak huruf plus gitu. Jadi kita berada mau menuju ke kiri, ke kanan apa atau kemana. Cuman Google Map nih ngarahinnya buat ke lurus ke ujung hutan gitu. Dia nggak terlalu hutan banget, tapi masih hutan. Soalnya masih gelap kan, masih sekitar jam setengah 4 lewat, setengah 4 mau menuju jam 4, jam berapa gitu. Nah kita nih debat, aku udah bilang, Bang D, kalau lurus kayaknya itu hutan dan itu mentok, nggak masuk akal deh kalau kita lurus. Terus aku bilang kita ke kanan aja, kalau lewat kanan ini kayaknya rumah warga, pasti tembus nanti ke jalan gede gitu. Tapi Google Map nih, kata Bang D, nyuruhin kita buat ke lurus, kata dia. Kita ikutin Google Map aja. Terus karena ada pemakaman yang sebelah kiri, jadi kita nih bercanda, kayak masih bercanda gitu. Mungkin salah kita ya, maksudnya bercanda di tempat yang nggak semestinya. Apa mau ke kiri, kataku kan. Terus kata Bang Dewa, kata dia, pokoknya kita tuh nanggapin nggak terlalu serius sebenarnya, apa mau ke kiri, cuma kita nggak nyebut, tapi sebelah kiri itu pemakaman. Jadi kita lurus karena udah debat-debat panjang gitu, kita lurus. Pas mentok, orang tuh masih tetap aja ada bapak-bapak, terus ada orang bawa apa ya, keranjang yang buat ke kebun sama ke sawah itu. Terus ada yang udah aktivitas kayak apa sih namanya, kayak bikin pelang sawah itu, ngambilin tanah terus dibentuk kayak garis-garis petak-petak buat sawah itu, pelang kalau di tempat aku ya namanya.
cuman aku kurang paham kalau sini apa namanya. Aku tuh masih tetap mikir kayak nggak ada kejadian aneh atau apa, kita tuh kayak jalan aja biasa aja gitu. Nah terus pas kita udah di atas, udah masuk ke hutan, jalannya tuh jalan buntu. Dibilang buntu enggak, tapi yang tadinya semen jadi jalan kayak becek warna kuning campur tanah kuning gitu. Jadi yang bisa masuk ngelewatin itu tuh cuma motor-motor trail yang dikasih rantai di rodanya itu supaya bisa ngelewatin tanah kuning itu. Terus nah kan kata aku sama Bang Dewo ya, anggap aja Dewo. Terus nah kan Bang gue bilang, oh benar apa aku bilang, jalannya mentok kan. Terus kita tuh kayak nggak tahu kenapa kita tuh emosi kita tuh sama-sama meledak. Jadi kayak, makanya kamu kalau dibilangin dengerin, makanya kamu gini. Pokoknya kita tuh debat dengan hal-hal yang nggak penting gitu. Sebenarnya kalau salah kita bisa putar balik terus balik lagi, cuman di atas itu kita tuh kayak disuruh buat Bang De itu emosi kita itu kayak nggak kekontrol, kayak bukan diri aku juga gitu, emosi aku tuh kayak bukan aku yang ngendaliin. Terus Bang De itu juga setelah kita turun, Bang De itu juga bilang itu tadi kayak bukan aku. Jadi kita tuh berantem tuh kayak disuruh buat saling meninggalkan di tempat itu. Jadi hampir aja Bang De ini udah mau bawa motor mau ninggalin aku di sana, cuman dia tuh kayak langsung ngeh gitu di tempat itu. Cuman aku tetap aja kayak marah-marah, enggak, emosiku bener-bener enggak kekontrol. Terus aku tiba-tiba, aku tuh tipe orang yang enggak pernah lupa baca ayat kursi ya, buat mau keluar rumah, mau tidur, mau perjalanan jauh atau apa. Mungkin ya, aku enggak tahu. Cuman aku tuh tiba-tiba aja kayak baca ayat kursi gitu. Terus aku tuh Bang, aku naik, aku ikut kamu, kita turun ya, kataku. Setelah lama pokoknya kita cekcok di atas itu kisaran lebih kayaknya 10 menit. Pokoknya gimana caranya supaya Bang De itu ninggalin aku di atas itu. Entah aku yang ninggalin Bang De atau Bang De itu yang ninggalin aku. Nah pas kita turun ke bawah, akhirnya nggak tahu tiba-tiba teredam aja gitu emosi aku. Bang De itu tiba-tiba aja kayak tersentak sadar gitu, sayang ayo naik, kata dia. Terus aku juga kayak mau naik gitu. Terus kita turun. Pas turun kita tetap ngelewatin perempatan itu tadi. Pas ngelewatin perempatan tadi sama aja, kita masih kayak nemuin pemakaman, terus nemuin rumah-rumah warga yang masih ada kayak gitu. Tapi orangnya tuh kita nggak tahu ya, mungkin orangnya masih tidur karena masih pagi. Tapi listriknya tuh nggak ada, belum ada listrik di sana tuh, nggak masuk listriknya. Jadi masih ada lampu-lampu di depan gitu. Itu tuh kayak cerita di sinetron, kayak cerita yang di film-film horor gitu. Tapi memang horor kejadiannya, maksudnya memang keadaannya tuh seperti itu. Mungkin nggak tahu ya, maksudnya kenapa listrik belum dimasukin ke sana. Kalau melihat pemakaman itu lebih dari 20 orangan orang yang dimakamkan di sana tuh. Kecil gedenya itu kita nggak tahu ya. Pokoknya yang kita tahu ada plang petunjuk pemakaman gitu. Tapi memang kelihatan ada kuburan di sana. Nah terus kita lewat lurus terus kita tuh harusnya kita tuh tiba di pemandian yang tadi, di pemandian yang aku bilang pertama tadi kan, di awal ada bapak-bapak mandi pakai baju hitam, tapi kita berdua tuh nggak ngelewatin itu. Nah Bang De ini juga kok nggak ada ya, kata dia, tempat bapak mandi tadi, harusnya kita ini udah melewati itu. Jadi sepanjang jalan tuh nggak ada, karena kita berdua tuh masih, mungkin di hati kita masing-masing tuh masih kayak mana ya, mungkin karena masih terikat dengan tempat pemandian tadi ya, karena kita penasaran balik di sana tadi. Jadi kita tuh kayak kok nggak ada ya tempat pemandian tadi, emang kita salah jalannya, tapi Google Map-nya benar aku bilang. Terus dia ini bener juga kayak
nggak ada gitu. Nah terus terus pokoknya kita tuh sampai di jalan gede, kita tuh pulang karena sama-sama udah ketakutan, udah kayak ini ada sesuatu yang janggal. Pas sampai di tempat jalan yang gede, kita tuh ngobrol gitu, kayak berhenti dulu, istirahat dulu di jalan, orang azan. Kita tuh langsung tembus orang azan, kita tuh langsung tembus ke tempat yang jalan yang gede. Nah kayak gitu. Terus aku sama Bang D ini ngobrol, Bang kayaknya ada yang aneh deh. Kita iya nanti aja, kata dia, kita cerita kalau udah sampai di rumah. Sekarang kita fokus aja ke perjalanan. Cuman perjalanan kita tuh ada yang janggal kayak gitu, kata Bang D itu. Jadi aku udah kita kan harusnya kan kita nggak boleh ngomongin sesuatu kalau belum sampai rumah ya, maksudnya supaya fokus di jalan, terus supaya kita nggak ngeblank mikir aneh-aneh, jadi takut kecelakaan gitu. Nah jadi pas sampai di rumah kita tuh mau ngecek Google Map itu, maksudnya kita tadi kemana aja, singgahnya di mana, tempatnya itu di mana, rencana mau googling gitu kan, mau nyari kita tuh kesasar di mana kayak gitu, lokasinya di mana. Nah tiba-tiba Google Map tuh nggak ada bekasnya, cuman pernah ada pencarian menuju hutan pinus gitu, hutan pinus Yogyakarta, kita ketik kayak gitu kan awalnya, tapi Google Map itu nggak ada kayak gitu, cuman ada pencarian kayak mulai baru lagi. Kita mau lihat bekasnya, kan biasanya ada riwayat kan perjalanan, harusnya ya ada, tapi benar-benar nggak ada. Sampai kita tuh bilang sama teman kita, ini gimana ya cara nyari ini nih apa riwayat perjalanan kita, terus pokoknya riwayat perjalanan kita gitu. Terus sama teman kita ya ini kata dia, dibilang kan, diajarin, terus dilihat-lihat, mana tahu karena kita gaptek kan nggak ngerti gitu. Jadi benar-benar setelah dicek sama teman kita tuh benar-benar nggak ada. Nah kejadian itu 2017. Nah tiba-tiba setelah 2020 gitu ya, 3 tahun berlalu, ada temanku bikin story gitu, story mau ke hutan pinus tapi kok malah kesasar gitu, mengalamin aku sebut aja ya namanya, dia cewek, terus bikin story di WhatsApp ya, tapi malah mengalami kejadian aneh. Pertamanya aku kayak ke flashback lagi ke belakang, ini kayak hutan pinus yang itu bukan sih gitu. Terus aku tuh tanya sama dia, Beb ini hutan pinus yang itu tuh bukan gitu. Terus kata si A ya, aku bilangnya Mbak A aja, kata Mbak si A, iya Beb, kata dia, ini hutan ini kita kesasar gini-gini, terus kita ngalamin hal-hal yang gak enak gini-gini. Pokoknya singkat cerita, kejadian aku sama Bang D terus sama si Mbak A ini hampir sama persis, cuman bedanya dia nggak nemuin tempat pemandian itu ada orang, cuma kosong aja. Tempat pemandian tuh dia lihat, tapi maksudnya kok bisa connect gitu, dia kenapa ingatnya tempat pemandian itu, terus perempatan yang ada kuburan itu, terus ada rumah warga, terus lurusnya menuju ke yang masih ada sawahnya dikit, terus di ujung jalannya itu ada hutan kayak gitu. Pokoknya kejadian itu tuh sama persis dengan yang dialami sama teman aku. Padahal kejadian itu udah 3 tahun berlalu.